telah berkenan hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung juga kepada Bu Yunike Setiawati, MPSI Psikologi, psikolog klinis, yang hari ini akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kita semua. Perkenalkan, saya Marcelina yang hari ini akan memandu kegiatan virtual training Me, Myself, and My Anxiety. Sebelum mulai kegiatan ini, sekali lagi diingatkan kepada seluruh partisipan untuk menggunakan nama lengkapnya ya. Dan karena kami ingin membuat ruang yang aman dan nyaman bagi kita semua, peserta dipersilakan untuk mematikan kameranya. Ngomong-ngomong, gimana nih teman-teman? Kita gak usah tegang ya, kita casual aja, kita santai, kita ngobrol-ngobrol aja. Semoga semua yang ada di ruangan ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi sebelum masuk ke kegiatan inti, kami persilakan kepada Kak Asrul Arifin selaku Ketua Pelaksana untuk memberikan sepatah dua patah kata, dan kepada Kak Asrul Arifin waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kak Selin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Nike Setiawati MPSI yang telah bersedia menjadi pemateri pada hari ini, dan juga kepada teman-teman peserta yang sudah antusias untuk mengikuti webinar virtual training yang kita lakukan kali ini. Harapan saya dan panitia semoga di virtual training kali ini kita bisa mengikutinya dengan saksama, walaupun kita saling bertemu via udara, tapi semoga ini tidak melemahkan esensi dari virtual training ini sendiri. Untuk itu mari kita mengikuti virtual training ini secara bersama-sama dengan saksama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti virtual training. Terima kasih Kak Selin. Baik, terima kasih Kak Asrul untuk sambutannya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Simpul Psikologi, BEM Unikom, juga Be With You Bandung yang telah menjadi media partner dalam kegiatan kami ini. Terima kasih juga kepada Ines Cosmetics, Fitness RDR, dan Your Daily Use yang telah mensponsori kegiatan virtual training kita. Selanjutnya, kita kenalan dulu yuk sama Ines Cosmetics. Untuk operator, boleh bantu diputar ya videonya. Dan untuk Mbak Erma, kami persilakan untuk menjelaskan tentang Ines Cosmetics. Ya, terima kasih. Kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri webinar Love Yourself hari ini ya. Yang terhormat juga para panitia Love Yourself, serta yang terhormat juga teman-teman peserta webinar Love Yourself hari ini. Bahagia sekali ya Ines diberikan kesempatan menjadi sponsor berkali-kali nih ya untuk webinar Love Yourself. Perkenalkan, saya Erma sebagai perwakilan dari Ines Cosmetics. Ines adalah brand asli Indonesia ya Kak, yang merupakan brand produk lokal nih yang berdiri tepatnya 23 tahun lalu di Malang, Jawa Timur. Ines merupakan produsen kecantikan kosmetik, di mana fokus produksinya meliputi produk perawatan kulit, baik skincare, dekoratif, maupun body care. Untuk kualitas bahan sudah lolos uji dari BPOM, dan sudah tersertifikasi halal oleh MUI ya Kak, jadi jangan takut nih untuk pemakaian produk Ines ya. Nah, bagi teman-teman peserta nih, bila ingin mengetahui tentang produk Ines, bisa di-download ya di Play Store nanti, di My Ines ya, dan bagi yang ingin berbelanja nanti bisa secara online ya di e-commerce-nya kami di Ines Official Shop yang ada di Shopee, Lazada, JD.id, Bukalapak, dan masih banyak lagi nih ya. Nah, bagi teman-teman ya, kita ada info nih yang datangnya dari exfoliating lotion ya, merupakan pembersih penyegar satu langkah nih yang dipakainya cuma seminggu 2 kali aja nih ya, jadi nggak setiap hari nih Kak. Itu ada kandungannya AHA sama allantoin ekstrak ya, itu fungsinya untuk mencerahkan pigmen kulit, juga bagus banget nih untuk kulit kusam ya, apalagi kondisi sekarang ya banyak banget nih masalah kulit ya Kak ya, karena cuaca nih ya. Nah, exfoliating lotion ini bisa untuk solusinya nih Kak. Nah, bagi yang ingin berbelanja ya, senilai 125.000, termasuk di dalamnya exfoliating lotion. Ya. Nah, nanti Kayaknya nama di mix sama nama buka ya. Apa itu? Nama suami Islam.
Iya, menit selamat. Jadi kayak Halo. ini Caranya bisa bisa apa namanya? via Japli saya ya. Nah, sama saya ya Irma ya nanti untuk pembeliannya exfoliating lotion ya. Nah, tak lupa juga nanti bisa untuk ke toko-toko offline di sekitarnya ya Kak ya, nanti tentunya juga banyak banget diskonnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Kak MC. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih banyak Mbak Irma. Selanjutnya ada sedikit penayangan video tentang Ines Cosmetics. Untuk operator boleh tolong diputar. Kulit kusam, enggak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit dan Witch Hazel Extra mengecilkan pori-pori yang bekerja sebagai pelindung alami. Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alamimu. Baik, tadi udah dijelasin tentang Ines Cosmetics ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli boleh langsung aja dicek e-commerce-nya. Dan jangan lupa, bukan cuma perempuan yang harus merawat kulitnya, laki-laki juga boleh banget. Nanti bisa dipakai vouchernya. Sebelum kita terjun ke materi bersama Bu Nike, tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya kita kenalan dulu dengan Love Yourself Indonesia. Pasti penasaran kan, apa sih Love Yourself Indonesia? Boleh kita lihat, kita simak juga video singkat tentang Love Yourself Indonesia. Silakan operator. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Baik, itu tadi sekilas tentang Love Yourself Indonesia. Sebelum kita mendengarkan materi dari Bu Nike, izinkan saya mengenalkan pembicara kita hari ini. Bu Yunike Setiawati atau yang akrab dipanggil Bu Nike adalah seorang psikologi klinis yang mendalami masalah somatisasi gangguan psikologis yang termanifestasikan dalam penyakit fisik atau psikosomatis. Bu Nike mendapatkan gelar sarjana psikologi di Universitas Surabaya dengan predikat cum laude pada tahun 2005 dan juga mendapatkan gelar magisternya dengan predikat cum laude pada tahun 2020. Selanjutnya, Bu Nike kini berprofesi sebagai psikologi klinis sejak tahun 2020 di Yayasan Cintai Diri Indonesia dan juga tentu layanan-layanan kesehatan mental lainnya. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya bacakan terkait prestasi dan pencapaian Bu Nike, walaupun sebenarnya banyak banget guys yang bisa dibacakan. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, boleh kita sambut Bu Nike, dan untuk operator boleh dibantu untuk share screen-nya ya.
Silakan Bu Nike, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Marcelina. Selamat sore semuanya, tim panitia, juga seluruh peserta yang sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu di malam hari ini, gitu ya, di hari Minggu, yang mungkin seharusnya kita istirahat, sudah malam, tapi semua masih semangat untuk ikut webinar malam ini, gitu ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang anxiety atau kecemasan, gitu ya, sesuatu yang sebetulnya mungkin kita hadapi sehari-hari. Oke, terima kasih sudah di-share. Baik, jadi malam ini temanya nih mengingatkan saya pada judul film Me, Myself, and Irene ya kalau nggak salah. Nah sekarang Me, Myself, and My Anxiety. Jadi malam ini kita akan membahas kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecemasan yang kita rasakan gitu ya. Apakah itu wajar atau mungkin itu sudah masuk ke sesuatu yang kita harus waspadai. Baik, bisa tolong selanjutnya, slide berikutnya. Ya, jadi sebetulnya secara umum anxiety atau kecemasan itu sebetulnya reaksi normal, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang mungkin bisa membuat kita jadi merasa, wah kok ini sesuatu yang nggak normal, gitu ya. Sebetulnya itu adalah sesuatu yang amat sangat normal, sangat alamiah. Sebagai manusia kita mengalami yang namanya kecemasan. Dan itu melibatkan reaksi tubuh dan pikiran kita, termasuk juga emosional kita sebetulnya ya. Tapi memang yang dapat kita kenali secara langsung tuh biasanya dari tubuh maupun dari pikiran kalau kita sedang cemas. Nah, semua orang pasti pernah mengalami ini karena memang itu sesuatu yang harian gitu ya, sehari-hari kita rasakan. Nah, kemudian kecemasan itu sebetulnya ada fungsinya. Kenapa kok kita dianugerahkan perasaan yang bisa merasakan kecemasan? Karena memang itu berfungsi untuk kita sebagai cara untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita, gitu ya. Nah, kecemasan ini bisa berguna untuk menolong kita mengambil keputusan yang tepat, untuk menyiapkan diri menghadapi bahaya, atau mendorong kita untuk melakukan usaha atau performa terbaik kita ketika kita mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan. Nah, ketika kecemasan itu memang kita merasakan perasaan yang nggak nyaman gitu ya saat kita cemas, tapi sebetulnya itu sifatnya cuma sementara dan tidak berkepanjangan, gitu ya. Oke, baik lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini coba teman-teman lihat ya, ini nggak ada yang fobia gelap ya, nggak ada ya. Semoga enggak ya. Nah, sekarang bayangkan kita tiba-tiba harus berjalan di tempat yang segelap ini, ada gang yang lampunya tuh remang-remang banget gitu ya. Nah, kira-kira yang teman-teman rasakan apa? Apakah merasa bakal ada sesuatu yang mungkin bisa tiba-tiba mendatangi kita gitu ya? Ada orang atau yang non-human tiba-tiba muncul gitu ya? Nah, ini kira-kira teman-teman gimana nih rasanya ketika melewati tempat-tempat seperti ini? Mungkin boleh direspon. Ya, terima kasih Mbak Hikmatul sudah merespon. Iya, khawatir, mikir aneh-aneh, panik. Nah, ini banyak sekali takut, khawatir, takut gitu ya, merinding. Kalau saya sih nggak mau masuk, pasti langsung cari jalan lainnya gitu ya. Ngeri ngelihatnya itu. Bisa ada banyak hal yang akhirnya kita bisa pikirkan gitu ya ketika melewat tempat-tempat ini. Oke, terima kasih banyak semua responnya. Tapi semuanya bernada sama gitu ya, takut, cemas, keringat dingin. Oke, baik, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita akan bahas sebetulnya perasaan itu tuh yang mana gitu ya. Kadang-kadang kita memang agak rancu, iya, jadi lebih hati-hati betul. Jadi antara takut dengan cemas itu kadang-kadang memang agak rancu gitu ya, dibedakan. Padahal sebetulnya itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, kalau fear atau rasa takut itu memang lebih dipicu oleh stimulus eksternal yang mengancam. Jadi betul-betul memang seperti tadi yang kita rasakan tuh sebetulnya lebih ke arah takut ya. Karena ada stimulus yang nyata gitu di depan kita. Nah, itu yang fear. Kalau anxiety itu memang tidak harus dipicu oleh stimulus eksternal gitu. Jadi bisa saja itu dari pikiran-pikiran kita sendiri. Nah, ini saya contohkan lagi di sini ada gambar ikan kecil yang dikejar sama ikan hiu ini ya. Nah, ini sebetulnya adalah respon fear. Sama seperti tadi yang kita melihat
ada gang kecil, gelap, kemudian panjang sekali gangnya dan akhirnya memicu rasa takut, memicu keringat dingin gitu ya. Akhirnya kita jadi lebih bersikap hati-hati, lebih waspada begitu. Nah, memang karena secara objektif itu ada stimulasi eksternal yang membahayakan kita dan kita bisa feel itu gitu ya kalau itu berbahaya. Nah, anxiety itu di sebelahnya ada gambar ikan kecil yang ada bubble-nya itu, dia merespon dari pengalaman takut itu tadi, dia merasa cemas gitu ya. Nah, ini cemasnya. Dia takut kalau ada ikan besar ini tadi mengejar dia lagi. Padahal sebetulnya ikan besarnya sudah nggak ada, ikan hiunya ini sudah nggak ada di belakangnya dia. Tapi karena mungkin dia sudah belajar di peristiwa sebelumnya bahwa ada peristiwa seperti itu, maka dia cemas. Meskipun secara eksternal stimulus itu tidak hadir gitu ya. Si ikan hiu ini nggak ada di belakangnya. Nah, itu bedanya antara fear dengan anxiety atau kecemasan. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, kecemasan itu memang sebetulnya kan positif gitu ya. Memang dianugerahkan Tuhan supaya kita bisa bersikap waspada, bisa bersikap hati-hati, bisa mengantisipasi kira-kira dari pengalaman kita yang tadi kayak ikan kecil tuh pernah dikejar gitu ya. Atau mungkin kita dulu pernah belajar bahwa di tempat gelap itu tidak aman. Nah, akhirnya itu menimbulkan suatu kecemasan sebagai sign atau sebagai tanda bahwa kita perlu hati-hati. Kita perlu melakukan tindakan-tindakan yang antisipatif atau pencegahan. Kira-kira gimana ya supaya aku bisa mencegah diriku tidak masuk ke dalam kondisi yang berbahaya. Nah, ketika kondisi ini mulai berubah, kecemasannya itu mulai geser gitu ya. Ada karakteristik atau ada situasi-situasi yang perlu kita waspadai. Di saat kecemasan ini jadi rentan berpotensi untuk jadi gangguan psikologis atau gangguan kecemasan. Nah, ini ada beberapa kondisi yang nanti mungkin teman-teman bisa tanyakan ke diri sendiri, apakah pernah mengalami 6 hal ini. Jadi yang pertama, kondisi kecemasan ini menetap dalam jangka waktu yang lama. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di slide pertama, bahwa sebetulnya kecemasan itu berangsur-angsur pasti akan hilang. Begitu stimulasi atau stimulus itu kita bisa atasi, sebetulnya kecemasan itu bisa turun. Gitu ya. Jadi ketika itu menetap dalam jangka waktu yang lama, nah itu kita perlu waspada, ada apa ini? Ada sesuatu apa yang memicu kita jadi kecemasan kita jadi nggak bisa turun. Kemudian yang kedua, ketika kecemasannya tidak mereda. Jadi kecemasannya yang intensitasnya kuat itu tidak mereda sama sekali atau meredanya sedikit banget gitu ya. Bahkan mungkin ketika kita beristirahat, ketika kita bangun, kecemasan itu mungkin masih kita rasakan. Kemudian yang ketiga, kecemasan ini berulang kali terjadi. Atau mungkin bahkan ada polanya gitu ya, ketika kita masuk ke situasi tertentu, ketemu orang-orang tertentu, nah kecemasan ini kita rasakan kembali. Nah itu kita juga perlu waspadai, ada sesuatu mungkin yang terjadi gitu ya. Kemudian yang keempat, kondisi kecemasan ini mengganggu fungsi kita sehari-hari. Jadi kecemasan itu sebetulnya kita prosesnya ada di otak gitu ya. Jadi salah satu bagian otak yang memberi sinyal kepada kita untuk merasakan cemas itu yang namanya amigdala. Nah, ketika amigdala ini on gitu ya, teraktivasi, biasanya kita akan merasakan juga tanda-tanda fisik. Jadi misalnya kayak tadi tangannya berkeringat, deg-degan, kemudian termasuk akhirnya konsentrasi kita menurun gitu. Nah, uniknya ketika amigdala ini on, bagian otak kita yang berpikir yang namanya prefrontal cortex itu off. Jadi kalau salah satu nyala, yang satu mati gitu ya, atau paling tidak berkurang fungsinya. Jadi ketika kita sedang diliputi kecemasan atau kita sedang kewalahan mengelola kecemasan ini, maka biasanya memang konsentrasi kita yang diatur oleh si prefrontal cortex ini tadi, yang mengatur kemampuan berpikir logis kita itu akan menurun. Jadi itu sudah kondisi alamiah gitu ya. Dan akhirnya itu bisa mengganggu produktivitas kita sebagai mahasiswa atau kalau saya sebagai pekerja gitu ya. Dan akhirnya itu bisa membuat fungsi kita dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab kita juga itu akan berpengaruh negatif ke sana gitu. Termasuk juga kita bisa menarik diri dari pergaulan karena memang ketika kita diliputi kecemasan,
ada beberapa orang yang akhirnya jadi menarik diri karena merasa nggak nyaman gitu ketika berinteraksi dengan orang lain di saat dia merasa cemas. Nah, kemudian ada juga yang merasakan keluhan fisik berulang. Jadi seperti merasa sakit perut atau sakit kepalanya tuh makin lama makin intens, padahal ketika dicek ke dokter sebetulnya tidak ada gangguan fisik atau tidak ada gangguan organis gitu ya. Kemudian ada kelelahan yang terus-menerus kita rasakan, bahkan ketika kita sudah beristirahat, sudah tidur, kelelahan fisik itu kita masih rasakan. Kemudian ada gangguan tidur, ada ketegangan otot yang kita rasakan. Nah, itu juga kita perlu waspadai. Ada sesuatu yang mungkin kita perlu perhatikan gitu ya, di kondisi kesehatan mental kita. Kemudian yang terakhir itu kecemasan yang dialami itu bisa mendorong kita menghindar dari situasi tertentu atau orang-orang tertentu. Jadi misalnya kalau dalam dunia akademik nih ya, ketika kita mau bimbingan misalnya, atau kita mau ketemu dosen tertentu, kita jadi cemas tiba-tiba. Kadang kita tuh ngerasa nggak tahu penyebabnya, cemas aja tiba-tiba gitu ya. Nah, kecemasan ini akhirnya mendorong kita untuk tidak menemui dosen itu tadi misalnya, atau ketika kita harus ada jadwal bimbingan, kita berusaha menghindar atau ketemunya sebentar aja. Jadi ya udah seminimal mungkin lah berinteraksi dengan dosen itu, atau seminimal mungkin hadir di proses bimbingan. Jadi cepat-cepat aja pergi gitu ya. Dan itu tentunya kalau dalam proses pembimbingan secara akademik itu akan merugikan prestasi kita. Nah, berarti memang kecemasan ini sudah mulai mengganggu atau menurunkan produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanda-tanda ini yang nanti perlu diwaspadai, dan mungkin nanti saat Anda menemui psikolog atau psikiater ini bisa disampaikan. Karena ini adalah bagian dari berpotensi sekali untuk jadi gangguan kecemasan gitu. Tapi belum tentu ya, kalau semua ini terjadi, Anda mengalami gangguan kecemasan belum tentu. Memang tetap harus diproses lagi, tetap harus di interview lagi gitu ya, secara mendalam, apakah ini akan meningkat menjadi gangguan kecemasan atau tidak. Tapi lebih baik dicek dulu gitu ya. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah siklus kecemasan. Jadi kecemasan itu sebetulnya bisa menjadi pola, tadi seperti yang saya sampaikan, bisa ada pola-polanya. Nah, ketika siklus kecemasan ini jadi pola, nah ini yang kita patut waspadai, ini yang patut kita kenali. Sebetulnya pola ini tuh bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Jadi yang pertama kita perlu mengenali triggernya. Nah, ini yang saya contohkan di sini, anak yang cemas, anak kecil ya, anak kecil yang cemas mengerjakan soal matematika gitu. Nah, pikirannya dia ketika mengerjakan soal matematika, aduh aku nggak bisa mengerjakan soal matematika ini. Gimana ini ya, itu pikirannya. Isi pikirannya begitu. Kemudian perasaannya jadi cemas, jadi panik, jadi marah kalau ditanya atau dipanggil gurunya, enggak Pak, nggak mau maju saya, gitu misalnya. Jadi perasaan ini bisa memantik, perasaan cemas tuh bisa memantik perasaan-perasaan lain juga sebetulnya. Nah, respon tubuhnya bagaimana? Ternyata tubuh kita juga bereaksi gitu ya. Ada keringat berlebih, kemudian kadang untuk orang yang sudah sangat intens kecemasannya seperti rasanya mau pingsan gitu karena jantungnya sangat berdebar-debar. Kemudian ada sakit perut, sakit kepala, kemudian kadang-kadang kepingin ke toilet karena merasa cemas gitu ya. Kalau mau presentasi kadang-kadang kalau saya kadang-kadang merasa begitu, waduh ada desakan untuk ke toilet gitu ya. Itu juga respon tubuh yang alami, karena memang tadi seperti yang saya sampaikan, otak kita selain memberi sinyal kepada kita aware secara emosional, kita juga si otak amigdala ini juga mensinyal tubuh kita supaya kita jadi waspada, jadi alert gitu ya. Nah, kemudian perilaku kita juga akan berubah. Misalnya menghindar, kemudian menarik diri, muncul perilaku agresif seperti marah tadi gitu ya, yang dipicu perasaan marah. Kemudian kita juga bisa mencari kepastian. Ini kira-kira aku bakal terus nggak bisa matematika atau aku harus bagaimana ini ya, begitu. Nah, ketika tidak teratasi, kita tidak bisa menghandle atau mengelola situasi ini, biasanya ini akan berulang kembali. Jadi kalau dia ngelihat soal matematika lagi, proses siklus ini akan berjalan lagi gitu. Sampai nanti dia bisa mengatasi
kesulitannya dia untuk mengerjakan soal matematika mungkin dengan belajar lebih rutin atau mungkin mengikuti kursus pelajaran gitu ya. Dan kalau sudah seperti itu, sudah teratasi, maka siklus ini akan pecah gitu dan tidak akan menjadi trigger lagi yang namanya soal matematika ini. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tips mengelola kecemasan. Sebetulnya ada banyak, tapi ini adalah tips yang paling basic menurut saya. Jadi yang pertama itu kita perlu menenangkan diri kita dulu secara fisik. Karena memang tadi seperti juga yang sudah saya sampaikan sebelumnya, si amigdala itu juga sinyal tubuh. Nah, ketika amigdala ini on, tubuh kita juga sedang waspada. Nah, itu biasanya tadi yang kemampuan berpikir kita yang logis itu tadi off biasanya atau menurun kemampuannya. Nah, supaya kita bisa memikirkan kira-kira mengatasi kecemasan ini bagaimana gitu ya secara logis. Maka kita perlu menenangkan yang namanya si amigdala ini tadi. Nah, cara menenangkan amigdala yang paling manjur itu biasanya adalah dengan bernafas dalam. Nah, ini bisa kita pelajari lewat teknik yang namanya box breathing. Ini tadi kalau ada teman-teman yang hadir di webinar sebelumnya yang tentang self-harm, tadi saya juga sempat mempraktekkan box breathing di sana. Jadi kita menarik nafas lewat hidung, kemudian menahan selama 4 hitungan, kemudian melepas lewat mulut 4 hitungan lagi, kemudian kita kembali ke posisi normal 4 hitungan lagi. Jadi memang seperti kotak gitu ya, sama-sama 4, 4, 4, 4 gitu. Nah, sebetulnya memang tidak harus 4 hitungan gitu ya. Kalau misalnya dia nanya, kenapa sih kok harus 4? Sebetulnya tidak harus 4, teman-teman. Itu hanya diambil waktu yang paling singkat gitu ya. Karena biasanya ketika kita cemas, itu napas kita jadi pendek-pendek. Nah, supaya kita cepat untuk mengatasi napas yang pendek-pendek ini, maka untuk beradaptasi dari itu atau menyesuaikan diri dengan napas kita yang sudah terlanjur pendek-pendek tadi karena kita cemas, maka dibuat teknik ini. Jadi supaya cepat gitu ya, sama-sama cepat tapi kita bisa kelola gitu. Kalau misalnya sudah lancar melakukan teknik box breathing yang 4 detik, kita bisa tingkatkan lagi. Bahkan kalau nggak salah itu ada yang sampai 7-8 detik kalau nggak salah. Jadi semakin banyak hitungan yang bisa kita ketika kita narik napas gitu ya, hitungannya tambah banyak, itu biasanya lebih baik. Berarti napas kita makin dalam, dan ketika kita menghembuskan itu juga hitungannya makin panjang, itu juga kita menghembuskannya makin keras gitu ya, dan itu akan membuat amigdala kita yang sedang on nih tadi pelan-pelan turun dan off akhirnya. Nah, ketika amigdalanya off, maka si prefrontal cortex yang membuat kita bisa berpikir jernih tadi, dia on lagi. Dan akhirnya kita bisa mengatasi permasalahan kita dengan lebih logis gitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah melakukan box breathing, biasanya saya juga mengajarkan ke klien-klien saya itu relaksasi gitu ya. Tapi kalau relaksasi memang perlu waktu yang ya kurang lebih setengah jam gitu ya untuk melakukan. Dan saya pikir memang agak sulit untuk dilakukan sekarang, apalagi fokusnya ke journaling gitu ya, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Nah, relaksasi ini sebetulnya memang tidak perlu teknik yang tinggi banget, kalau teman-teman mau melakukan sendiri juga bisa. Bisa lihat lewat YouTube gitu ya, banyak sekali panduan relaksasi, karena tekniknya banyak banget. Termasuk yoga, itu juga bisa dihitung sebagai teknik relaksasi atau peregangan sebetulnya. Nah, relaksasi ini tujuannya apa? Supaya kita bisa mengurangi ketegangan fisik atau otot tadi ya. Jadi salah satu ciri fisik dari kecemasan itu adalah kita mengalami ketegangan otot. Jadi biasanya lehernya itu kaku, pundaknya kaku gitu ya, atau enggak gitu kakinya kita sakit gitu rasanya. Nah, itu yang kita bisa lakukan, relaksasi atau yoga tadi mungkin itu bisa membuat kita lebih loose ototnya, jadi lebih rileks gitu ya. Dan akhirnya tubuh kita semua ini nggak nyeri-nyeri ketika sedang cemas gitu. Atau nanti kecemasannya juga bisa menurun. Nah, itu yang diharapkan dari teknik relaksasinya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya aktivitas distraksi gitu ya. Jadi kita bisa berusaha mengalihkan emosi negatif ketika kita merasakan kecemasan, karena kan tadi seperti yang dicontoh soal matematika tadi, selain cemas itu sendiri, kita bisa memicu perasaan lain. Misalnya perasaan marah gitu ya.
jadi sensitif, gampang tersinggung, ada emosi-emosi negatif lain yang ikut diundang sama si kecemasan ini. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan distraksi. Nah, distraksi ini bisa macam-macam, teman-teman. Bisa hobi kita ini ya, seperti yang ada di gambar ini, kita bisa mengalihkan perhatian kita terhadap emosi negatif itu ke kegiatan yang sifatnya hobi gitu ya. Ada yang hobi jahit, ada yang hobi masak, ada yang hobi dengerin musik, atau tadi yang saya sempat lakukan di webinar sebelumnya tadi dengan melakukan karya seni gitu ya. Ada orang-orang yang suka sekali untuk menggambar, kemudian untuk membuat patung atau membuat benda-benda kerajinan, itu juga akan membantu untuk mendistraksi kita. Jadi kita perlu explore diri sendiri, kira-kira kegiatan apa sih yang bisa efektif untuk kita mendistraksi emosi negatif ini. Karena tiap orang pasti akan beda-beda. Jadi kita perlu trial and error memang. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini nanti yang kita coba bersama-sama ya, teman-teman. Karena memang hari ini ada sesi untuk membuat jurnal. Jadi, ini saya sampaikan dulu di sini, bahwa jurnal itu ternyata juga salah satu bentuk coping yang bisa kita lakukan saat kita merasa cemas. Nah, kenapa? Nah, ini kita lihat dampak positif journaling itu apa saja, gitu ya. Jadi yang pertama, ketika kita melakukan journaling atau nulis diary gitu ya, kalau zaman saya dulu tuh bukan journaling namanya. Zaman tahun 80 90-an tuh namanya menulis diary gitu. Nah, dengan kita rajin journaling itu berarti kita bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan kita nih keluar. Jadi mengeksternalisasi diri istilahnya. Dengan bebas tanpa takut dihakimi orang lain gitu ya, karena memang itu kita sendiri yang nulis, dari kita untuk kita gitu ya. Jadi kalau memang misalnya itu sesuatu yang kita takut untuk bagikan ke orang lain, kita bisa dengan bebas mengekspresikan itu di dalam jurnal kita. Jadi ini juga bisa berfungsi sebagai self-revelation tadi. Dan itu bisa menimbulkan kelegaan gitu ya. Jadi seperti seolah-olah kita mengaku pada orang lain, padahal sebetulnya kita menuliskan itu di jurnal. Kemudian dari self-revelation itu bisa meningkatkan self-awareness kita atau kemampuan kita untuk menyadari diri sendiri. Jadi akhirnya kita lebih mudah untuk melakukan proses pemulihan. Kalau misalnya kita memang sampai ke tahap gangguan kecemasan gitu ya, atau mungkin ke gangguan psikologis yang lain gitu. Dan akhirnya ketika proses pemulihan ini terjadi, ada peningkatan kompetensi diri, ada pertumbuhan kepribadian gitu ya. Jadi memang ketika self awareness ini bisa kita channel gitu ya, kita bisa tingkatkan, maka proses pemulihan ini akan berjalan lebih lancar biasanya. Nah, selain itu, karena tadi kita menuliskan pikiran kita menuliskan perasaan kita mengekspresikan diri dengan bebas, maka sebetulnya jurnal Anda itu bisa jadi sumber data, gitu ya. Sumber data atau sumber belajar bagi diri sendiri untuk kita tuh bisa mengenali pemicu stres kita tuh apa sih sebetulnya, atau pemicu kondisi kita yang mengalami kecemasan ini apa. Karena kalau kita rajin menulis jurnal, emang dengan sengaja gitu ya, dengan niat kita menuliskan itu, kita juga seperti bisa mengenali polanya nanti. Oh, ternyata memang pola saya itu mau menghindar di situasi-situasi khusus seperti ini gitu ya. Kayak tadi contoh matematika itu ternyata bisa dikenali juga dia selalu marah atau selalu sensitif atau cranky gitu ketika menghadapi atau ketika belajar matematika. Nah, itu bisa kita dapat dari journaling gitu ya. Kalau kita rajin untuk mendokumentasikan pikiran dan perasaan kita, mungkin juga mendokumentasikan kegiatan kita sehari-hari. Nanti akan terlihat pola-pola pikiran negatif ini juga akan terlihat, termasuk perilakunya, termasuk emosinya juga. Nah, kadang-kadang saya juga dapat pertanyaan dari beberapa klien tuh bingung, memulai journaling tuh bagaimana sih gitu ya. Nah, sebetulnya tidak ada pakem gitu ya untuk memulai journaling karena itu sangat personal, sangat khas diri kita gitu ya. Ini bisa Anda lihat contoh gambar di sebelahnya ini. Ini juga salah satu bentuk jurnal sebetulnya.
Jadi memang tidak hanya tulisan ya, bisa segala macam. Ini jurnal visual namanya. Jadi kalau kita tuh tipe-tipe pribadi yang suka art, kemudian tipe yang suka hal-hal yang sifatnya kreatif gitu ya, suka sekali nempel-nempelin stiker atau enggak gitu membuat tulisan-tulisan yang sifatnya art writing gitu ya, itu bisa menjadi media ekspresi kita ketika kita melakukan journaling. Jadi sangat tidak ada pakem untuk memulai jurnal ini bagaimana. Jadi bebaskan dirimu gitu ya. Apapun yang ada di kepala, apapun yang ada di hati, apapun yang mau Anda lakukan dengan jurnal ini itu bebas ala kita sendiri. Nah, mungkin untuk memulai, kalau kita susah untuk menuliskan apa yang mau kita mau kita sampaikan di jurnal, mungkin kita bisa pakai salah satu teknik yang namanya expressive writing atau stream of consciousness journaling. Itu mirip sih. Dua teknik ini memang cukup mirip. Jadi kita menuliskan apa aja yang ada di kepala kita dan di hati tanpa henti selama 7 menit. Jadi kalau misalnya kita setel ini ya, kita nyalakan timer gitu 7 menit, begitu start mulai dan kita bingung nulis apa dan di pikiran kita bunyinya aku bingung nulis apa, itu betul-betul ditulis. Aku bingung nulis apa yang harus aku tulis sekarang, kira-kira mulai dari mana, ya itu semua ditulis, tidak apa-apa. Jadi betul-betul apa yang terlintas di pikiran kita yaitu yang kita tuangkan di dalam tulisan. Nah, nanti dengan berlalunya waktu, kalau kita rajin berlatih, maka itu akan lebih bisa lebih terstruktur gitu ya pikiran kita. Kita lebih ready, lebih siap. Jadi akhirnya makin lama, kalau itu tulisan awal kita simpan, kita akan melihat kemajuan tulisan kita gitu ya. Yang tadinya isinya bingung nulis apa, bingung mikirin apa, bingung apa yang harus diungkap di dalam jurnal. Lama-lama nanti akan ada kemajuan. Nanti bisa Anda praktekkan sendiri. Nah, kemudian termasuk juga kita bisa menuliskan misalnya 10 hal yang membuat aku bersyukur gitu ya, atau membuat daftar-daftar khusus ala kita gitu. Atau 5 hal yang membuat aku cemas, 7 situasi yang membuat aku marah gitu. Atau 7 benda yang bisa membuat aku sedih. Nah, itu juga terserah kita. Terserah kreativitas kita atau apa yang mau kita ungkap di dalam jurnal kita. Itu betul-betul menjadi menjadi satu dokumentasi di satu periode hidup kita saat ini. Gitu. Kemudian ada beberapa prompt juga yang mungkin kita bisa pakai untuk kita memulai. Jadi misalnya, Dear diriku di masa lalu. Nah, itu silakan menuliskan apa yang mau Anda sampaikan kepada diri Anda di masa lalu. Atau Dear future me, itu apa yang mau Anda sampaikan pada diri Anda di masa depan. Atau misalnya kita mau menyapa kecemasan kita juga boleh. Misalnya, bagaimana kabarmu hari ini, my anxiety, gitu ya. Mau dicampur Inggris Indonesia boleh. Tidak ada yang berkomentar negatif pasti, karena itu memang hanya untuk kita sendiri. Atau misalnya kita mulai, duh kangen deh sama, nah itu silakan disebutin. Atau hati-hati ya diriku, atau kita bisa sebut nama, saat kamu sedang, nah itu silakan dilanjutkan sendiri. Jadi ini sebetulnya cuma kalimat-kalimat yang membuat terinspirasi gitu ya, nggak harus seperti ini. Cuma ini dari pengalaman saya sharing dengan klien, itu mereka mengungkapkan kalimat-kalimat ini gitu sebagai awal mereka mulai menuliskan di jurnal. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya juga mencantumkan beberapa resource dari internet tentang bagaimana kita memulai gitu ya, atau mungkin yang tulisan-tulisan yang menginspirasi kita untuk memulai menulis jurnal. Banyak sekali, dan ini bahkan ada teknik dari Kathleen Adams. Kalau Anda mungkin bingung banget harus bagaimana, nanti bisa dibaca dan bisa diikuti. Tapi sekali lagi memang tidak ada teknik yang pakem, teknik yang lebih bagus dari satu sama lain, karena memang jurnal ini hal yang sangat private gitu ya, hal yang sangat pribadi, semua dibuat oleh kita sendiri. Jadi nggak ada standar gitu. Jadi bebaskan diri kita untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, nanti kalau kita merasakan kebebasan itu, nanti efek terapeutiknya itu baru akan terasa. Gitu. Oke.
Ini rasanya slide terakhir, kalau tidak salah. Mungkin bisa lanjut ke berikutnya. Iya, betul. Oke. Jadi di slide terakhir ini saya cuma mengingatkan bahwa kita lebih kuat daripada kecemasan kita, ketakutan kita, gitu ya, pikiran-pikiran negatif kita. Mereka ini pasti akan berlalu atau akan selesai di satu saat. Dan pasti seperti itu, gitu ya. Jadi mari kita berani selama kita merasakan mereka ini, gitu ya. Karena nanti pada satu titik, ketika kita mau berproses, mereka pasti akan selesai dan berlalu. Dan kita punya kemampuan untuk itu. Oke, begitu saja dari saya. Semoga bermanfaat materinya, dan kita bisa move on ke sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nike atas ilmu barunya ya. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kami, Bu. Untuk Kak Asrul Arifin, kami persilakan untuk membantu menyerahkan sertifikatnya. Operator tolong berikut sertifikat apresiasi kita kepada Bu Nike Setiawati MPSI atas kesediaannya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Mas Arifin. Thank you. Terima kasih banyak Kak Asrul untuk bantuannya. Terima kasih lagi ya Bu ya, sekali lagi untuk ilmu barunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga anxiety-nya bisa terhandle gitu Kak, sesuai dengan judul kita ya. How to deal with anxiety. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya atau sharing-sharing, itu boleh banget ya Bu ya di kolom chat, atau kalau misalnya malu mau anonim aja. Saya mau minum. Oh ya boleh. Ya, silakan. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya atau untuk sharing-sharing aja, boleh banget langsung di kolom chat atau raise hand, atau boleh chat secara pribadi ke aku ya. Dan jangan lupa kita ada door prize senilai 300.000 loh guys ya. Udah ada nanya pertama tuh Bu. Silakan. Ada yang raise hand? Ya, Kak Umardani ya. Oke, silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Iya, selamat malam Mas Umar. Selamat malam. Izin bertanya, kalau di masa pandemi seperti ini, apakah mungkin anxiety ini potensinya meningkat, dan bagaimana cara mengatasinya di era pandemi seperti ini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Umar. Memang betul kondisi pandemi ini juga salah satu stresor gitu ya. Salah satu yang membuat kita jadi merasa kondisi ini bukan kondisi yang seperti biasa gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan stresor seperti ini, memang salah satu akibatnya adalah kecemasan gitu ya, atau anxiety. Nah, ketika kita, kalau ini bicara soal stresor, memang itu perlu kita bedakan antara stresor yang bisa kita kendalikan atau stresor yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kondisi pandemi ini itu ada dua sisi itu. Jadi ada yang bisa kita kendalikan, misalnya kita melakukan prokes gitu ya, apa yang sudah digariskan oleh pemerintah kita betul-betul patuhi, tapi di satu sisi memang juga ada kondisi yang kita nggak bisa kendalikan. Jadi misalnya kondisi PPKM sekarang itu kita tidak bisa kendalikan, nggak bisa protes gitu ya, ke pemerintah bahwa kenapa kok sekarang gitu di PPKM lagi seperti kita di tahun 2020 gitu. Nah itu kondisi yang memang kita harus menerima. Nah cara copingnya itu juga sendiri-sendiri. Ketika kita bisa mengendalikan atau merasa bisa mengendalikan stresor itu, seperti tadi yang kita bisa melakukan prokes dan kita tahu prosedurnya, sudah ada langkah-langkahnya, maka kalau stresnya berkaitan dengan itu atau kecemasan kita berkaitan dengan prokes, maka kita bisa cari cara misalnya dengan problem focus coping namanya. Jadi kita memikirkan cara bagaimana kita mengatasi kecemasan yang kaitannya sama prokes itu. Jadi misalnya kita nggak punya masker di rumah gitu ya. Nah, padahal kita harus keluar dengan harus keluar saat itu juga gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan kecemasan kan sama diri kita. Tapi itu sesuatu yang kita bisa handle. Jadi misalnya kita pinjam dulu masker atau minta dulu masker dari orang-orang di sekitar kita gitu. Nanti saya ganti ya gitu. Nah, proses kita cari jalan keluar ketika masker kita habis, padahal kita harus keluar, kita cari jalan itu tadi, itu namanya problem focus coping. Jadi kita berusaha mengatasi permasalahan itu dengan cara yang logis, dan memang keberhasilannya
bisa ditaruhin gitu ya, kemungkinan besar akan berhasil. Nah, itu yang namanya problem focus coping ketika kita menghadapi kecemasan untuk stresor atau situasi yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau kondisi PPKM ini kan memang kita tidak bisa kendalikan gitu ya. Kita memang ya sudah mau nggak mau kita harus patuh. Nah, ketika kita berada dalam kondisi yang tidak bisa kita kendalikan seperti ini, maka yang bisa kita lakukan adalah dua hal. Jadi yang pertama menstabilkan emosi kita. Jadi kadang ketika kita merasa kita nggak bisa kendalikan situasi ini, itu emosi kita kan jadi kacau tuh ya. Ya termasuk ada kecemasan, termasuk ada perasaan sedih, juga mungkin campur marah gitu, pingin protes rasanya. Nah, emosi-emosi ini tadi membuat kita tidak stabil karena itu emosi negatif semua gitu ya. Nah, kita bisa lakukan tadi yang saya masukkan di PPT, kita bisa lakukan yang teknik napas dengan dalam tadi ya, teknik mengelola napas. Kemudian kita bisa lakukan relaksasi dan kita bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita tenang gitu ya. Kalau tadi di webinar yang sebelum ini, saya juga mencantumkan daftar aktivitas yang bisa membuat kita tenang. Nanti mungkin saya revisi ya, Mbak Marcelina, saya tambahin 1 halaman lagi. Gitu ya. Jadi ada daftar-daftar aktivitas yang bisa kita lakukan ketika kita lagi ingin menenangkan diri, ingin menenangkan emosi yang lagi nggak stabil ini tadi. Nah, ketika emosi kita sudah stabil, kita bisa lakukan tahap berikutnya. Itu yang namanya kalau di istilah kami di dunia psikologi adjustment focus coping. Nah, adjustment focus coping ini apa? Nah, itu yang bisa kita lakukan itu mereframe. Mereframe itu mengubah cara pandang kita terhadap situasi yang tidak bisa kita kendalikan ini. Jadi kita ambil hikmahnya lah. Kalau istilah sehari-hari itu ambil hikmahnya ya. Nah, itu sebetulnya reframe. Dari kondisi yang kita tidak bisa kendalikan ini, apa yang kita pelajari? Apa sih positifnya? Gitu. Kita berusaha menggali itu. Nah, ketika kita menemukan itu, yang ala kita sendiri, biasanya kondisi pikiran kita juga lebih baik biasanya. Yang tadinya cemas mungkin jadi lebih menurun kecemasannya. Nah, maka dari itu kita juga perlu mempertebal spiritualitas kita. Nah, itu juga termasuk dalam adjustment focus coping itu. Jadi ketika kita meningkatkan spiritualitas kita, gitu ya, kita lebih bisa connect dengan diri sendiri, bisa koneksi kita dengan Tuhan juga lebih baik. Itu biasanya kita jadi lebih stabil, gitu ya, baik dari segi pikiran maupun dari perasaan kita, gitu. Nah, mungkin yang bisa dicoba oleh Mas Umar itu ya, Mas Umar mungkin dicoba dulu. Kira-kira mengenali kondisi apa sih yang membuat saya cemas saat ini, yang kaitannya sama kondisi COVID ini ya, kondisi pandemi ini. Kita cari dulu triggernya yang mana. Nah, nanti mungkin bisa dicek apakah itu bisa dikendalikan atau enggak. Kalau nggak bisa dikendalikan, ya kita tadi lakukan yang emotion focus coping tadi untuk menenangkan emosi kita. Kemudian kita coba gali hikmahnya apa. Kemudian kita juga bisa pertebal spiritualitas kita, supaya kita punya bantal gitu ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kita tiba-tiba terjadi, itu nggak ngebek langsung ke kita gitu. Kita punya kayak barrier gitu ya, barrier energi positif dari kedekatan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya outcome akhirnya tuh kita bisa menerima itu semua. Gitu. Dari saya itu ya, Mas Umar, semoga menjawab. Kalau Baik, belum Bu, menjawab, terima kasih. Ya, silakan ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada yang udah raise hand juga, ada Zahra Ashilah. Boleh silakan langsung open mic aja, Kak. Oke, selamat malam Mbak Sarah. Ya, selamat malam, Bu. Iya. Izin bertanya. Izin bertanya, bagaimana caranya kita mengatasi insecure ya, terus juga trauma dengan masa lalu. Oke, jadi itu memicu kecemasan gitu maksudnya, Mbak Sarah? Iya, kecemasan gitu. Oke, baik. Maksudnya itu aja? Mungkin lebih ke percaya diri gitu. Iya. Oke, iya. Yang kaitannya sama untuk meningkatkan percaya diri gitu ya. Oke, iya. Baik. Oke, terima kasih banyak Mbak Sarah pertanyaannya. Ya, jadi kalau memang Makasih, Bu. Sama-sama.
Jadi kalau memang kecemasan kita dipicu oleh trauma masa lalu, nah ini yang memang tidak bisa langsung nggak bisa langsung dijawab gitu ya, karena harus digali dulu traumanya apa, kemudian polanya bagaimana kecemasannya. Nah, mungkin yang bisa Mbak Sarah lakukan sekarang itu tadi dengan teknik yang akan kita pelajari setelah ini, journaling, kita dokumentasikan kecemasan kita dalam jurnal itu. Jadi diberi tanggal, diberi keterangan aku tuh mengalami kecemasan di mana, sama siapa, kemudian apalagi yang kita ingat dalam kondisi itu, dan itu semua kita catat. Nah, nanti ketika kita rajin melakukan itu, maka kita bisa menemukan polanya. Coba dibaca lagi nanti, kalau sudah terdokumentasikan semua. Kalau misalnya Mbak Sarah nggak bisa menemukan sendiri, mungkin itu bisa dicurhatkan ke orang lain gitu ya. Jadi nggak perlu ditunjukkan diarinya atau jurnalnya, tapi itu bisa jadi cerita kita untuk ke sahabat kita misalnya, atau mungkin kalau mau menemui profesional, itu juga akan sangat berguna, karena berarti kita jadi punya awareness gitu ya, punya kesadaran bahwa kita mengalami kecemasan di saat ini. Karena kecemasan yang dipicu oleh trauma masa lalu itu kompleks biasanya. Dan kita perlu, kalau bahasa Jawa tuh diprotoli satu-satu gitu ya. Dibongkar satu persatu. Kira-kira akarnya dari mana? Gitu sih Mbak Sarah dari saya. Ya, yang bisa dilakukan sekarang mengikuti webinar ini, betul-betul mencoba mempraktekkan journaling tadi, dan itu jadi sumber data buat kita. Dan kalau misalnya memang Mbak Sarah masih merasakan kecemasan itu, bisa memakai teknik yang tadi saya ajarkan, saya sampaikan tadi ya, yang teknik pernapasan, kemudian melakukan relaksasi, mendistraksi pikiran-pikiran yang membuat kita cemas atau emosi-emosi negatif tadi. Gitu sih dari saya Mbak Sarah. Semoga segera pulih ya Mbak Sarah. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ini sayang sekali hanya satu pertanyaan lagi Bu yang bisa dijawab, karena kita setelah ini masih ada training, jadi tenang aja. Kalau misalnya kalian masih mau sharing nanti boleh banget ya Bu ya. Iya, silakan. Silakan. Pertanyaan yang terakhir dari Agnes Novianti. Ini pertanyaan favorit dari para panitia Bu. Kalau kecenderungan takut terhadap masa depan yang belum terjadi dan terkadang rasa ingin menyerah atau ingin menghilang, apa itu salah satu gejala anxiety dan bagaimana cara menghadapinya Bu? Ini kayaknya mewakili semuanya deh. Overthinking ya? Iya bener Bu, saya overthinking banget anaknya. Iya betul. Overthinking itu memang salah satu ciri dari si kecemasan ya. Jadi kecemasan tadi kan memang cirinya dari beberapa aspek. Ada yang fisik tadi, yang sakit kepala, sakit perut, atau gejala fisik lainnya yang berulang. Nah, kalau dari segi kognitif atau pikiran memang akhirnya jadinya ke khawatir gitu ya. Nah, ketika khawatir itu jadi berlebihan, jadi mensabotase diri kita karena kita menganalisis sesuatu berulang-ulang gitu, karena mungkin kita emang nggak tahu masa depan ini bagaimana, itu bisa jadi overthinking itu tadi. Nah, cara mengatasinya memang kita perlu menenangkan diri kita gitu ya, supaya pikirannya lebih jernih. Karena kalau kita biarkan kita overthinking seperti itu jadi bisa membuat kita jadi nggak, energi mental kita habis gitu untuk kita berkali-kali kalau istilah kami itu intrusif banget, jadi sangat sebetulnya itu mengganggu kita gitu ya, dan itu menyerap energi yang banyak, pikiran yang overthinking itu. Nah kalau misalnya kita, nah ini journaling ini juga termasuk salah satu cara untuk menurunkan overthinking. Jadi kita bisa bisa mengekspresikan segala pikiran kita, kekhawatiran kita dengan leluasa di dalam jurnal. Nah, ketika itu kita keluarkan, jadi journaling itu memang lebih baik pakai tangan ya, jangan ngetik. Kalau pakai tangan itu antara pikiran dengan tangan itu nyambung gitu loh. Jadi beda ya sama ngetik. Kalau Anda pakai tablet atau mungkin pakai iPad, itu bisa gunakan stylus daripada ngetik gitu ya. Itu efeknya akan beda. Nah, ketika kita bisa menuangkan segala pikiran yang kita overthinking itu tadi, itu biasanya akan turun overthinking-nya. Atau misalnya kita bisa mencari sumber overthinking ini dari mana, dan kita bisa mengatasi sumber itu
itu mungkin jadi lebih baik. Jadi misalnya kita khawatir gitu ya, masa depan nanti gimana nih zaman pandemi, apa mungkin nggak sih kerja gitu ya dalam kondisi seperti ini, pekerjaan yang seperti kita kenal dulu sebelum pandemi gitu ya. Nah, itu kita bisa menenangkan diri dulu, kita keluarin semua kekhawatiran kita muntahkan lah dalam tanda kutip semuanya ke dalam jurnal. Kemudian nanti kalau sudah tenang, kita bisa menyusun strategi. Kira-kira kita mau ngapain sih dengan kemampuan yang kita pakai? Mungkin kita bisa magang dulu, kita bisa menyusun rencana yang lain, mau bisnis sendiri. Nah, itu kita bisa mulai melakukan cara-cara itu. Kalau bisa mulai dari sekarang, ya mulai dari sekarang. Nah, ketika kita betul-betul bisa mengatasi sumber itu, atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang memicu overthinking kita, itu biasanya overthinkingnya juga akan turun. Karena itu feedback ya, kalau kita melakukan sesuatu yang menyelesaikan masalah kita, itu kan feedback positif buat kita. Oh, ternyata kita jadi mampu gitu ya, mengatasi itu. Itu pasti turun overthinkingnya. Itu sih dari saya, Mbak Marcelina. Iya. Bukan membingungkan ya penjelasannya. Enggak, semoga bisa dipahami sama teman-teman sekalian ya. Oke, selanjutnya, maaf banget kalau misalnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi training yang akan dipandu oleh Bu Nike. Demi kelancaran dan keefektifan kegiatan ini, partisipan dipersilahkan untuk menyiapkan kertas dan alat tulis ya, karena kita akan melakukan journaling. Dan juga nanti ada sesi relaksasi ya Bu ya, sebentar selama 5 menit. Nah, silakan untuk Bu Nika, boleh dipandu. Oke, jadi tadi saya sudah sempat menyampaikan gitu ya, journaling itu seperti apa sih gitu. Nah, sekarang silakan teman-teman pilih dalam satu kertas kosong, kira-kira mau pakai kata prompt yang mana. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, Dear Future Me, atau mungkin bisa minta tolong di share screen lagi, Mbak Marcelina, yang tadi bagian journaling, supaya teman-teman ada bayangan gitu ya, harus nulis yang mana. Khusus di bagian yang, nah ini, betul, nah ini ya, yang di 5 poin terakhir ini, teman-teman bisa pilih sendiri mau yang poin mana yang mau dijadikan prompt atau dijadikan kalimat awal, atau kalau Anda punya kalimat-kalimat sendiri lebih bagus gitu ya. Ini saya cantumkan di sini supaya jadi inspirasi saja. Jadi nggak harus seperti ini. Itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Semoga cukup jelas ya, karena tadi saya juga kecil-kecil nih kelihatannya. Oke, semoga terbaca ya teman-teman. Jadi buat saya pesannya hanya bebaskan diri kita. Jadi kalau Anda mau gambar dalam satu kertas ini juga boleh. Kalau misalnya di sekitar Anda sekarang ini ada ada stiker gitu ya, atau ada kalau journaling sekarang tuh kayak isolasi yang ada gambarnya. Nah, itu juga yang keren-keren tuh boleh dipajang. Atau kalau ada pensil warna, ada krayon gitu ya, digambar-gambar, washi tape, betul Mbak Hikmatul, washi tape, betul. Jadi itu bisa kita jadikan dekorasi, kalau memang itu tipe kita seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita niru temen, karena aduh kok boring ya jurnalku modelnya. Nah itu jangan merasa rendah diri seperti itu, karena memang ini ala kita banget gitu. Jadi silakan menuliskan, silakan membuat. Waktunya berapa lama ya Mbak Marcelina untuk membuat ini? Kita ada waktu sekitar 20 menit Bu untuk journaling. Sambil nanti kita akan memutarkan lagu relaksasi. Oke, boleh. Boleh, silakan. Ya, jadi silakan memusatkan konsentrasi dulu ke proses journalingnya. Silakan. Ya. Untuk operator boleh dibantu setel memutar lagu.
Scholarship. Mungkin kalau waktunya sempat boleh diputar lagi, Mbak Marcelina. Ada yang request.
Baik. Sepertinya sudah cukup ya, Bu ya. Sudah cukup. Sudah 20 menit lebih. Nah, tadi ada yang komen sih, dan menurut saya itu benar, dari Mbak Rizkina Kairunisa ya. Tadi Mbak Rizkina bilang, wah ini musiknya jadi mellow gitu ya, jadi terbawa perasaan, akhirnya yang tadinya mau nulis yang nggak sedih jadi ikut sedih. Itu betul, Benar. bisa terjadi memang. Makanya kita bisa setting situasi yang juga bisa mempengaruhi emosi kita hari itu. Kalau kita mau mengungkapkan kesedihan dengan total, kita bisa setting situasinya gitu ya, supaya pas gitu. Jadi nanti akhirnya kita jadi punya kelegaan. Tapi kalau memang kita settingnya mau mengekspresikan kegembiraan atau mungkin antusiasme kita gitu ya sama sesuatu, entah itu happy atau mungkin kita semangat, itu kita bisa setting juga dengan lagu-lagu yang semangat gitu. Memang lebih netral yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama memang membawa kita lebih calm, lebih tenang, jadi lebih jernih pikirannya. Perasaannya juga lebih bisa apa ya, kalau istilah kami grounding gitu ya. Jadi fokus di saat ini, sekarang ini gitu. Nah, ini tadi juga mau saya tambahkan sedikit soal overthinking. Memang ketika kita overthinking itu kan fokusnya ke pikiran kita jadi lari kemana-mana gitu ya. Jadi lari ke masa depan terutama yang nggak pasti. Nah, dengan melakukan journaling, apalagi ditemenin musik yang sangat mendukung seperti ini, itu bisa menarik kita ke fokus kita gitu ya, pikiran kita ke saat ini. Dan ketika kita berhasil melakukan proses itu tadi, nah ini kan namanya mindfulness sebetulnya ya. Jadi mindfulness itu memang menarik pikiran kita yang melanglang buana kemana-mana ketika overthinking itu tadi, ke saat ini, di saat ini, sekarang ini, detik ini juga gitu. Ketika kita berhasil menarik fokus kita ke situ, dan kita membuat sesuatu yang bermakna buat kita, kayak journaling ini tadi, itu juga akan membantu kita untuk mendapatkan feedback gitu ya, bahwa kita menghasilkan sesuatu. Apalagi itu untuk kita sendiri. Itu pasti efeknya sangat positif untuk emosi kita, dan pikiran kita jadi lebih clear biasanya. Gitu sih dari saya. Ini mau ada sharing atau gimana Mbak Martina? Oh iya. Ini ada salah satu dari teman saya, kebetulan ya teman saya, dia mau dibacain, cuman nggak mau baca sendiri katanya, nggak kuat ya. Ini dari Delila. Oke. Dari Delila. Ini saya bacain ya. Iya, sebentar. Kalau misalnya memang nggak mau dibacain, nggak apa-apa loh, nggak harus dibacain. Sebetulnya saya ini pingin lebih menggali prosesnya sih Mbak Marcelina. Jadi maksudnya bukan untuk menggali isinya ya, mungkin sangat private, saya paham, tapi maksud saya dengan teknik yang tadi itu kita bebaskan diri, nah itu ada hambatan nggak dalam prosesnya? Oh gitu. Nah, Berarti, tapi terserah sih kalau Mbak Delila mau di-share-kan ya terserah boleh, tapi sebetulnya saya nggak mengarah ke sana gitu. Tapi kalau mau dan itu bisa jadi kelegaan tersendiri buat Mbak Delila boleh, terserah yang mana. mungkin ini ada yang udah siap sharing sama kita nih Bu. Sebelum Delila ya. Oh, ini iya. ada Dila juga namanya, hampir mirip. Boleh silakan Mbak Dila sama Mbak Pringga ya setelah itu. Boleh. Ya, boleh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Dila. Oke. Ya, Bisa ceritakan ketemu prosesnya? Ketemu lagi sama Mbak Nike. Kenapa? Bertemu lagi di webinarnya yang sebelumnya. Ya ini saya kan 4 kali ya muncul. Semoga nggak bosan. Ya bikin jurnalnya. Itu juga kelihatan. Kelihatan aja ya. Iya nggak apa-apa, nggak perlu ditunjukin Mbak. Jadi maksudnya saya itu lebih ke sharing prosesnya gitu ya. Terhambat atau tidak. Misalnya ada hambatan terlalu pikiran kita masih kemana-mana. Nah itu apa nanti yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau mau sharing isi jurnalnya dan itu membawa hal yang positif buat Mbak Dila boleh. Silakan. Ya jadi intronya itu kan Dear Future Me gitu, buat saya di masa depan gitu. Saya kan sekarang merasa mengalami berbagai ada beberapa hal yang gagal gitu dalam hidup saya gitu. Ada pencapaian yang ternyata nggak bisa saya capai gitu. Terus ketika saya merasa gagal itu nggak ada, maksudnya ya nggak ada gitu seorang pun yang memberi semangat gitu ketika aku gagal gitu. Makanya ini mau nulis lagi. Nggak apa-apa, ini mau dibacain aja. Iya, boleh, terserah Mbak Dila.
ya dear future me gitu. Masih ingat aku di masa lalu, ya sekarang aku akan mengatakannya lagi. Tidak peduli betapa banyak kegagalan yang pernah kamu alami, ataupun yang sedang kamu alami saat itu, apapun yang terjadi, teruslah semangat, dan terima kasih. Terima kasih banyak, karena sudah bertahan dan berjuang sampai saat itu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, so never give up, karena aku yang sekarang bangga dengan kamu yang bertahan di masa depan itu. Gitu. Great. Jadi Oke, antisipasi terima kasih. gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Dila sharingnya. Oke, semoga itu juga menjadi penguatan bagi kita semua ya. Thank you Mbak Dila sudah mau berbagi. Nah, kira-kira setelah menuliskan itu efeknya buat Mbak Dila bagaimana? Apakah jadi lebih positif, jadi lebih semangat, atau mungkin merasakan hal yang lainnya juga? Ya, jadi ngerasa semangat gitu. Nanti kalau misalkan gagal di masa depan, harus ingat di hari ini kalau aku tuh nulis. Oke. Mbak Dila ke mute. Iya, ini hostnya mute. Ya, jadi semangat gitu kan soalnya jadi mungkin nanti ketika aku gagal gitu, aku udah ada penyemangat. Ya siapa? Diri aku di masa lalu gitu. Jadi udah seneng duluan kalau misalkan walaupun gagal pasti ada satu hal yang menyenangkan gitu. Betul. Oke, jadi kita bisa lihat tulisan itu lagi ya di jurnal kita bahwa kita pernah bicara itu ke diri kita sendiri dan dampaknya positif buat diri kita gitu ya. Oke, sip Mbak Dila. Oke. Terima kasih. Berarti sudah membawa kelegaan ya, dan itu memang target dari journaling. Oke, sip. Terima kasih sharingnya. Oke. Sekarang Mbak Pringga. Iya. Mbak Pringga. Oke. Mbak Pringga. Halo, selamat malam semuanya untuk Ibu, kakak-kakak. Selamat malam. Malam. Saya di sini sebenarnya mau sharing juga sama bertanya. Oke. Untuk yang pertama kali, saya mau tanyanya ini Bu, kan saya ngalamin kecemasan nih Bu, tapi untuk beberapa waktu dia hilang. Oke. Nanti dia kembali lagi, dan kecemasannya itu bukan hal yang berbeda, tapi hal yang sama. Saya masih belum bisa buat ngatasinnya. Jadi baiknya gimana biar rasa cemas itu nggak berulang-ulang, biasanya lebih tenang gitu. Jadi benar kata Ibu, jadi saya melakukan kegiatan jadi nggak fokus ya Bu ya. Terus untuk yang tadi jurnal, saya malu sih Bu untuk nge-share-nya. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau. Tapi nggak apa-apa. Oh, mau. Lebih baik nge-share biar Ibunya tahu lebih bagusnya gimana. Oke, silakan. Saya mau nunjukin tapi tulisan saya jelek, nggak apa-apa ya Bu? Oh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh ditunjukin, boleh nggak? Tadi memang agak, oke. Jadi ada gambar-gambarnya juga gitu ya. Oke, iya, boleh. Apapun yang kepikiran. Saya bacain ya Bu. Hai diriku, gimana hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Saya jawab sendiri. Aku sekarang tidak baik-baik saja. Aduh, kenapa nangis? Cengeng banget. Nggak apa-apa Mbak Dila. Mbak Pringga, sorry. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini udah tahun kedua aku. Dilepas aja. Ini udah tahun kedua aku gagal di hal yang sama. Aku ikutin tes masuk Akademi Angkatan Laut. Aku gagal di tes psikologi 2. Tahun pertama aku juga kayak gitu. Tahun kedua juga gitu. Kemarin juga sempat nyoba universitas. Aku gagal masuk universitas negeri. Dengan semua jalur udah aku coba.
mungkin nggak ada yang terima. Aku di sini juga tulis, mungkin yang terbaik belum datang di tahun pertamamu dan tahun keduamu. Aku percaya kamu bisa, cuma tunggu waktu aja. Dan di sini yang saya khawatirin, saya takut belum jadi apa-apa, tapi orang tua saya udah nggak ada. Saya anak pertama dari 12 bersaudara. Oke. Kalau seandainya orang tua saya nggak ada, bagaimana adikku, siapa yang ngurus? Sedangkan kalau seandainya kedua orang tua aku udah nggak ada, aku balik lagi ke papa kandungku. Aku nggak mau sebenarnya. Aku takut buat balik lagi ke masa lalu. Aku takut apa yang terjadi pada saat itu terulang lagi. Aku khawatir banget sama adikku kalau aku nggak jadi apa-apa. Oke. Aku tetap nanya, apa aku bisa sukses? Apa aku bisa banggain diriku sendiri? Apa aku bisa banggain orang tua aku juga? Udah sih itu aja. Iya, oke. Makasih ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jangan minta maaf, Mbak Pringga nggak melakukan apapun yang salah. Nggak apa-apa, diungkap aja semua. Jadi maksudnya bisa lega gitu ya. Karena memang tujuannya kita melakukan ini semua tuh supaya kita lega. Gitu. Dan nanti ketika kita lega, kita jadi bisa berpikir lebih jernih. Ya, ini banyak teman-teman yang sudah memberi semangat pada Mbak Pringga. Ada puluhan respon dan terus bertambah. Semangat ya Mbak Pringga. Banyak yang percaya bahwa Mbak Pringga bisa melalui ini semua. Terima kasih buat teman-teman. Iya. Ibu, kakak. Sama-sama. Solusinya lebih bagus gimana, Bu ya? Kan ya wajar sih, Bu, sebenarnya saya cemas akan masa depan saya. Cuman saya nggak mau karena saya cemas, saya malah jadi nggak fokus buat kejar apa yang saya inginkan. Oke. Kalau misalnya Mbak Pringga memang sekarang masih belum bisa fokus, berarti mungkin kecemasan ini masih masih menguasai dirinya Mbak Pringga gitu. Jadi akhirnya yang bagian pikiran kita yang bisa berpikir jernih itu masih keruh gitu ya, masih belum on 100%. Jadi sekarang fokus aja ke hal-hal yang positif di dirinya Mbak Pringga. Kalau Mbak Pringga punya hobi apa, atau ini journaling bisa jadi sesuatu yang Mbak Pringga bisa dalami, nah itu silakan dilakukan. Yang apapun yang membawa emosi positif buat Mbak Pringga, jangan dibatasi saat ini, lakukan aja, gitu. Tapi nangis berterus-terusan tuh bagus gak sih, Bu? Memang sebetulnya kalau berlebihan jadi nggak oke gitu ya, buat kesehatan sebetulnya. Tapi kalau memang itu perlu dilakukan, tidak apa-apa, lakukan aja. Cuma mungkin kalau mau lebih produktif nangisnya, ketika kita habis nangis, itu kita tulis aja lagi. Kalau misalnya itu cocok dengan yang Mbak Pringga ini ya, journaling ini cocok sama pribadinya Mbak Pringga. Kalau misalnya habis selesai nangis, kira-kira apa sih yang muncul di pikiran kita? Nah, ini tadi setelah Mbak Pringga nangis, itu jadi lebih, iya ya, sebetulnya itu wajar sih, teman-teman juga ada yang ngalamin itu. Gitu. Jadi, akhirnya kita lebih bisa lepas, gitu. Lebih bisa on. Jadi, nggak apa-apa, nangis aja. Pokoknya nangisnya jangan sampai akhirnya jadi nggak makan, jadi nggak bisa tidur, gitu ya. Nanti merusak kesehatan diri sendiri. Jadi, paling tidak, kalau itu memberikan kelegaan, dilakukan aja. Gitu. Kalau nggak bisa nulis, rekam pakai HP, boleh. Karena diary itu juga bisa dari voice diary gitu ya, bisa, boleh. Entah itu rekam di HP-nya. Nanti kalau kita sudah tenang, kita dengerin lagi coba apa yang terungkap saat itu, gitu. Jadi itu seperti kita berefleksi, curhat, tapi sama diri sendiri gitu ya, bukan sama orang lain. Gitu.
Dicoba ya Mbak Pringga. Nanti kalau sudah lebih tenang, Mbak Pringga bisa tuliskan kira-kira rencana apa saja yang mungkin terjadi setelah ini gitu ya. Setelah Mbak Pringga tadi sempat menyampaikan kalau mungkin nanti bisa kembali ke orang tua kandungnya Mbak Pringga. Kalau misalnya itu nggak mau, alternatif apa yang bisa dilakukan gitu. Untuk adiknya sendiri, apa yang bisa disampaikan ke adiknya supaya adiknya juga merasa Mbak Pringga melakukan sesuatu buat dia gitu misalnya. Gitu Mbak Pringga ya. Jadi yang penting sekarang Mbak Pringga memberikan emosi positif dulu sama dirinya. Kalau mau dilampiaskan semua silakan, nggak apa-apa. Karena saya ngeliat Mbak Pringga menahan itu kelihatannya. Sangat kontrol itu banget gitu. Dan itu yang membuat kita makin sesek, makin cemas, makin overthinking, makin negatif intinya gitu. Jadi nggak apa-apa sudah. Untuk untuk counter itu kita harus memberikan waktu, memberikan diri kita untuk melepas itu semua. Gitu sih Mbak Pringga, itu step pertama gitu ya. Kalau misalnya Mbak Pringga memang butuh support, silakan gabung di komunitas kesehatan mental. Kami juga ada yang komunitas Love Yourself Indonesia. Kita ada support group di situ. Kita juga ada sesi konseling juga dengan peer counselor, dengan psikolog juga. Jadi itu seperti kita punya keluarga kedua gitu ya, yang kita bisa bebas curhat apapun. Gitu. Nanti bisa kunjungi Instagram kami. Kalau misalnya memang butuh dukungan lebih lanjut gitu ya. Nanti mungkin PR-nya Mbak Pringga tadi lakuin itu dulu. Bebaskan dirimu gitu Mbak Pringga ya. Banyak orang percaya loh sama Mbak Pringga nih kalau bisa lewatin ini semua. Jadi sekarang tugasnya Mbak Pringga juga percaya sama diri sendiri bahwa Mbak Pringga bisa lalui ini. Oke Mbak Pringga, semangat ya. Semangat. Ya, semangat Mbak Pringga. Sending virtual hugs dulu ya, sending virtual hugs. Nanti Mbak Pringga boleh banget ngekontak, boleh ke aku, boleh ke teman-teman panitia lainnya untuk mendapatkan voucher konseling ya. Boleh. Supaya kita semua bisa feel better ya. Iya. Terus ini ada salah satu tips sih dari aku juga Bu untuk teman-teman. Boleh, silakan. Sama kayak tadi yang Ibu udah sampaikan. Jadi kalau misalnya aku lagi anxiety gitu kayak aduh overthinkingnya tuh udah kebangetan sampai pengen nangis gitu. Kayak udah air mata tuh udah tinggal netes aja. Itu aku biasanya tarik nafas selama 8 detik, ditahan 8 detik, dan dibuang selama 8 detik. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya kita merasa, aduh udah better gitu. Baru kita pikirannya bisa lebih jernih lagi tuh. Guys. Ya, bisa dilakukan supaya kita nggak terlalu overthinking lah, bisa teratasi overthinkingnya. Baik. Semoga setelah mengikuti training tadi, kita semua jadi lebih tenang ya. Terus sebelum menutup kegiatan ini, bakal ada sesi dokumentasi dulu Bu. Jadi untuk teman-teman, boleh mungkin on cam dan memperlihatkan senyum-senyum cantiknya, senyum-senyum gantengnya, boleh banget. Walaupun abis nangis nggak apa-apa. Kita harus tetap cantik kok Mbak Pringga. Tetap cantik, kita semua tetap cantik ya. Tadi juga banyak kok yang nangis, ngepap gitu ke panitia, ada kok ada. Gitu. Iya. Mbak Delila tadi gimana? Mau sharing juga mungkin, tapi ya terserah panitia deh. Saya sih tetap mau mendengarkan. Kayaknya nanti untuk Mbak Delila bisa via personal chat aja Bu, karena dia malu gitu ya. Oh iya, jangan lupa diisi daftar hadirnya untuk mempermudah pemberian sertifikat, juga siapa tahu dapat door prize. Boleh untuk teman-teman panitia boleh dibantu dokumentasi. Oke. Wait. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Slide 5, 1, 2, 3. Slide 6, 1, 2, 3. Terakhir slide 7, 1, 2, 3. Sudah, Kak Marcel. Oke. Baik, terima kasih. Tidak terasa ya,
Kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Simpul Psikologi, BEM Unikom, dan BWT Bandung yang telah menjadi media partner kami. Dan terima kasih juga kepada Ines Cosmetics, Fitness RDR, dan juga Your Daily Use yang telah mensponsori kegiatan virtual training hari ini. Setelah kegiatan ini selesai, dimohon untuk peserta tidak meninggalkan grup WhatsApp dulu ya, karena nanti bakal ada link sertifikat, bakal ada juga link-link musik yang menenangkan, dan juga mungkin nanti kalau boleh di-sharing ya Bu ya materinya. Iya, boleh. Nanti saya revisi dulu ya, tadi kan saya janji mau nambahin daftar itu. Oke, boleh. Baik, sebagai penutup, saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nike untuk ilmu-ilmu barunya yang telah dibagikan kepada kami. Terima kasih kepada partisipan yang telah menghadiri dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama kegiatan ini berlangsung ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat diambil baiknya dan dibuang buruknya ya. Saya Marcelina, pamit undur diri, maaf aduh. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih semuanya.